pagi anak-anak dan para guru. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus. Biarlah hati kami senantiasa ada di dalam kerajaan Allah dan kebenaran untuk kami boleh taat, tekun, dan disiplin. Kami boleh melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kami di bumi, seperti kehendak Tuhan Yesus terjadi di sorga. Biarlah hari ini hati kami boleh terbuka di hadapan Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dan ampunilah setiap dosa kesalahan kami. Biarlah kami Tuhan boleh melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberikan setiap firman boleh dijelaskan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan pada hari ini boleh dijauhkan dari segala godaan dan cobaan iblis, setan, roh jahat, orang-orang jahat, dunia ini yang berusaha menipu kami dengan berbagai tipu muslihatnya. Tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus dalam kami yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat mengalahkan segala kejahatan dan tipu daya iblis. Terpujilah Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami, karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak dan para guru yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu bukan ramah yang remeh. Kenapa bisa muncul tema yang dengan judul seperti ini? Tentu kita tahu ada alasannya. Alasannya adalah karena keramahan di zaman sekarang ini sudah menjadi sebuah hal yang sangat sulit kita temukan. Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena keadaan dunia. Keadaan dunia yang penuh dengan penipuan, yang menyebabkan orang takut untuk beramah-ramah. Ada juga orang yang menganggap kalau kita ramah nanti kita dipermainkan, kita dianggap lemah, kita dianggap tidak kuat. Tetapi biarlah kita mengerti apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita boleh tetap ramah. Apa sih artinya ramah itu? Ramah itu berarti kita punya budi bahasa yang baik, indah tutur katanya. Kita memiliki hubungan yang baik melalui sikap tindakan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang keramahan ini. Kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Mari kita baca firman Tuhan ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada kita tentang ramah pada pagi hari ini, di dalam Efesus 4 ayat 32 ini sangat jelas dituliskan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi kita harus ramah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang apalagi sedang berkomunikasi dengan kita, yang memiliki hubungan dengan kita, maka kita harus ramah. Kita harus punya budi bahasa yang baik kepada mereka, indah tutur kata kita kepada mereka. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita boleh melakukan keramahan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ramah yang Tuhan Yesus maksudkan juga tentu saja dikaitkan dengan hal-hal yang ditulis dalam firman Tuhan ini. Yaitu dikatakan kita harus ramah, kita dikehendaki untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Nah, ramah itu berarti hanya bisa dikatakan ramah kalau kita juga penuh kasih. Kita punya kasih Allah dalam diri kita. Kasih Allah itu seperti apa sih?
Allah sudah menunjukkan kepada kita, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mau berkorban bagi manusia yang berdosa. Itu adalah kasih Allah yang sudah ditunjukkan kepada kita, yang juga sebetulnya harus ada pada kita. Kita harus memiliki kasih itu yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang berjumpa dengan kita, di mana kita harus memberikan keramahan kita kepada mereka. Nah, kasih yang dikatakan di sini adalah penuh kasih mesra, penuh kasih. Jadi tidak kasih asal-asalan, tidak kasih yang sekedarnya, tetapi dikatakan penuh kasih mesra. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana sih kasih mesra itu. Contohnya apa sih? Contoh kasih mesra itu adalah kasih di dalam keluarga kita yang kita lihat di antara papa dan mama kita. Itu adalah wujud kasih Allah kepada kita, wujud hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kasih Allah kepada kita itu adalah kasih yang perlu juga kita wujudkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak dan para guru yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita juga punya kasih itu yang bisa kita bagikan kepada sekeliling kita. Kasih yang Tuhan kehendaki adalah kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang walaupun, kasih yang memberikan kepada kita kemampuan untuk ramah kepada orang lain. Jadi, kalau kita diminta untuk ramah kepada orang lain, maka mereka harus merasakan bahwa kita itu mengasihi mereka, bahwa kita itu menerima mereka apa adanya, bahwa kita itu dapat memberikan yang terbaik kepada mereka, sesuai dengan keadaan mereka, bukan sesuai dengan keadaan kita, karena kita akan memberikan kepada mereka. Jadi itulah firman Tuhan tentang ramah yang pertama yang perlu kita miliki, yaitu penuh kasih mesra. Kemudian dilanjutkan lagi dengan dikatakan dan saling mengampuni. Nah, kalau kita mau ramah kepada orang tetapi kita mengingat kesalahannya, kita punya dendam, kita merasa benci, kita merasa tidak dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan buat dia. Nah, itu berarti kita masih ada tidak mau mengampuni di dalam kesalahan yang dia lakukan. Tetapi Tuhan katakan di sini adalah kita harus saling mengampuni. Kita harus mengampuni kepada orang-orang yang bersalah pada kita. Mengapa? Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Tuhan sudah lebih dahulu melakukan itu ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Dia berkorban bagi kita. Dia melakukan itu dengan sesuatu tindakan bahwa dia mengampuni kita. Dan Tuhan juga berharap kepada kita bahwa kita juga harus mengampuni. Di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita juga diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Bahkan ketika kita mau memberikan persembahan, ketika kita belum mengampuni orang lain, maka Tuhan katakan, pergilah dahulu untuk minta ampun, untuk menyelesaikan persoalanmu, baru kamu melakukan persembahan itu. Jadi pengampunan itu sangat penting dalam kehidupan kita, untuk kita boleh ramah kepada orang lain. Jadi ramah kita itu bukan ramah yang remeh. Jadi bukan ramah untuk diremehkan. Mengapa ada ramah yang diremehkan? Karena begini, kita baik sama orang hanya di depannya saja, padahal di belakang kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk dia. Kita membicarakan hal-hal yang buruk buat dia. Bahkan kita memprovokasi orang lain untuk tidak suka dengan dia. Nah, itu bukanlah ramah yang Tuhan kehendaki. Tetapi ramah yang Tuhan kehendaki seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 32 ini. Jadi kita harus ramah dengan penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita.
Jadi ini keramahan yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang harus ada pada kita, yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya kepada saudara-saudara seiman. Karena mereka yang tahu, yang punya pengajaran tentang keramahan. Mereka tentu berharap kita juga ramah kepada mereka. Tetapi bukan berarti kita harus menunggu mereka ramah dulu baru kita ramah kepada mereka. Tidak. Tuhan berkata, mari kita saling mendahului di dalam melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih kepada saudara seiman kita. Karena mereka lah orang-orang yang Tuhan berharap kita bisa saling mengasihi, saling memberkati, dan kita juga diberkati dengan mereka. Tapi kita harus melakukan terlebih dahulu kepada mereka. Jadi anak-anak dan para guru yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah pada hari ini kita tidak takut untuk melakukan keramahan kepada orang lain, tetapi dengan keramahan yang tidak pura-pura, dengan keramahan yang benar, keramahan yang dimulai dengan penuh kasih mesra, kasih yang dari Allah, kasih yang kita sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi sumber kasih itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Pengampunan yang sungguh yang Tuhan kehendaki untuk ada pada kita, bukan pengampunan yang pura-pura, tapi sungguh bahwa kita menyadari bahwa kita juga sudah diampuni. Maka Tuhan juga berharap kita mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak dan para guru yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah hari ini kita mau belajar untuk ramah, ya. Kita mau melakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari, siapa yang ada di dekat kita pada saat ini, bagi anak-anak yang ada di rumah, kepada orang tua, kepada saudara, adik, kakak, kepada orang yang ada di dalam rumah kita, mari kita mulai dengan ramah. Jangan mengingat kesalahan mereka, tetapi kita mulai dengan mengasihi mereka, memberikan pertolongan, memberikan perhatian kepada apa yang mereka butuhkan dari kita, sehingga Tuhan memberikan kita sesuatu yang berarti sebagai seorang anak Tuhan. Ya, kita boleh ramah seorang terhadap yang lain, kita penuh kasih mesra, dan kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itulah keramahan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan takut lagi untuk ramah, ya. Jangan berkata bahwa kalau saya ramah, nanti orang akan menginjak-injak saya. Wah, karena itu saya harus menunjukkan bahwa saya ini kekar, saya ini tegas, saya ini kuat. Nah, bukan itu. Tetapi Tuhan berkata, kita harus ramah, kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Jangan takut ketika mereka berpikir bahwa kita lemah. Ada orang yang berpikir, wah, orang itu kok tidak tegas. Jangan takut kita dikatakan seperti itu hanya karena kita mau ramah. Tuhan kiranya memberkati kita semua di dalam setiap pembelajaran kita. Kita belajar dengan senang hati, karena kita juga dengan orang-orang yang di sekeliling kita baik, karena kita ramah kepada mereka. Dan kita juga bisa mengajar anak-anak dengan ramah, karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita supaya kita boleh terus mempertahankan keramahan yang Tuhan Yesus sudah mulai melakukan kepada kita, dan kita menyebarkan lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk belajar ramah kepada orang lain, ramah kepada guru-guru kami, ramah kepada para murid kami, ramah di antara teman-teman kami. Tuhan Yesus, berikanlah hati kami hati yang penuh kasih dan pengampunan, sehingga kami boleh ramah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih, pimpin kehidupan kami, khususnya pada hari ini, agar kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami, baik belajar maupun mengajar, bekerja
dan melakukan sesuatu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa, ampunilah setiap dosa kesalahan kami, dan biarlah kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan cobaan iblis, setan, roh jahat, orang-orang jahat dunia ini yang berusaha menipu kami dengan berbagai tipu muslihatnya. Tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus dalam kami yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat mengalahkan segala kejahatan dan tipu daya iblis. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.